Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas keseharian kita dengan dalam lindungannya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini guru akan membahas atau berkisah tentang sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah beliau yang begitu harum dan mulia. Adapun anak-anakku sekalian, yang tema yang akan Pak Guru sampaikan pada video kali ini adalah tentang menggembala domba menuju memimpin dunia. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dalam Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabi illa wa qad ra'a ghanam. Tidaklah seorang pun tidak ada satu orang pun tidak ada nabi pun melainkan pernah menggembala domba. Kemudian para sahabatnya bertanya, qalu wa anta ya Rasulullah, bagaimana denganmu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, kuntu ar'aha bi qararati li ahli Makkah." Iya, saya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menggembala domba dengan bayaran beberapa qirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembala dombanya orang-orang Mekah saat itu yang kaya untuk digembalakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis tersebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kecil atau usia dini sudah menggembala domba. Dalam sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali tercatat menggembala domba. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembala domba ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil, itu berada di keluarga Bani Sa'ad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama saudara sepersusuan Halimah As-Sa'diyah itu sudah mengenal pengembalaan domba. Karena disitulah di keluarga Bani Sa'ad atau di keluarga Arab, bangsa Arab dulu itu
orang-orangnya baik di pedesaan maupun di perkotaan itu aktivitas sehari-harinya adalah menggembala domba. Nah, jadi Rasulullah kecil itu sudah dikenalkan dengan menggembala domba bersama saudara sepersusuan Halimah Asy-Syaqdiyah. Kemudian yang kedua itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sepeninggalan ibu tercintanya yaitu Aminah, kemudian Nabi pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil diasuh oleh Abdul Muthalib kakeknya hingga 3 tahun bersama kakeknya. Kemudian kakeknya meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abdul Muthalib itu berwasiat kepada Abu Thalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjaga Rasulullah, untuk mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya Abu Thalib, yang dimana pamannya adalah saudara kandung dari ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, itu saudara kandung dengan Abu Thalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan satu ibu yaitu Fatimah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah ada banyak hikmah yang dapat kita pelajari dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak usia dini sudah menggembala domba, di mana dalam penggembalaan domba tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di asuhan pamannya Abu Thalib, usianya sudah 8 tahun, sekitar 8 tahun, sampai dewasa Rasulullah SAW menggembala domba, yaitu pengembalaannya yaitu diserahkan saat itu orang-orang Mekah itu menyerahkan kambing domba-dombanya untuk diasuh atau digembalakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari penggembalaan tersebut terdapat banyak hikmah yang bisa dipetik atau bisa diambil sebagai pelajaran, di mana hikmah yang pertama yang kita bisa petik ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikannya penggembala. Dari penggembala itu yang pertama adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilatih bagaimana nantinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti menghadapi umatnya atau memimpin umatnya, bagaimana dalam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembala domba, bagaimana karakter domba-domba tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberikan pelajaran-pelajaran terhadap domba, di mana kita ketahui domba-domba itu berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Kenapa berbeda dengan hewan-hewan lain? Dan pertanyaannya, kenapa harus domba yang digembalakan, bukan hewan lain? Karena hewan domba adalah hewan yang sangat susah diatur, susah untuk diatur, susah untuk berkumpul, memiliki masing-masing keinginan yang berbeda-beda dari setiap domba, dan memiliki watak karakter yang berbeda-beda, sehingga Rasulullah SAW oleh Allah diberikan tugas atau menggembala domba
profesi menggembala domba sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjun ke perdagangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil itu sudah dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan setiap nabi pun sebelum nabi-nabi diberikan jabatan sebagai nabi, dijadikan dulu anak-anak ketika masa anak-anaknya sejak usia dininya sudah diberikan pekerjaan, yaitu menggembala domba. Adapun anak-anakku yang menjadi hikmah dari menggembala domba yang pertama tadi adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti menghadapi umatnya, ketika nanti memimpin umatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak sulit lagi, sudah dimudahkan karena sudah diawali dengan menggembala domba, di mana dalam penggembalaan domba itu karakter-karakter dari domba itu berbeda-beda sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menyatukan. Kemudian yang kedua adalah hikmah yang kedua yang kita bisa ambil dari pelajaran, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menggembala domba itu memiliki sifat sabar, di mana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggembala domba itu begitu sulitnya, karena kita bayangkan saja ketika di Arab begitu padang pasir ya, panas terik matahari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabar menggembala dombanya, menemani dombanya, tidak pernah lelah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diberikan amanah oleh orang-orang kaya Mekah untuk digembalakan dombanya. Kemudian hikmah yang selanjutnya yang bisa kita ambil pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan pengembala domba adalah keberanian, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menggembala domba itu harus menjaga domba-dombanya agar tidak dimangsa oleh hewan-hewan buas lainnya, hewan-hewan liar lainnya, sehingga Rasulullah pun harus berani dan cekatan dalam menghadapi situasi yang berbahaya, sehingga Rasulullah kecil sudah diajarkan untuk berani dalam memegang tanggung jawab. Nah, kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang selanjutnya adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menggembala domba, yaitu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang tawaddu. Tawaddu artinya rendah hati, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menggembala domba bersama domba-domba tidak ada sedikit pun rasa sombong dalam dirinya. Bagaimana kita bayangkan saja, kita pikirkan saja bagaimana orang yang menggembala domba itu bisa ada sikap sombong, padahal dia adalah penggembala domba. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan secara terbuka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan kepada para sahabatnya, padahal kita ketahui bahwa Rasulullah yang mulia, nabi dari semua nabi, penghulunya nabi yang paling mulia, itu menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menggembala domba. Bahkan beliau tidak malu menceritakannya kepada
kepada para sahabatnya, sehingga Rasulullah pun tidak ada rasa sombong dalam hatinya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu tawadunya, begitu rendah hatinya kepada siapapun, tidak pernah ada sedikit pun rasa sombong. Kemudian hikmah yang selanjutnya yang dapat kita petik atau hikmah dari pelajaran yang dapat kita ambil dari baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pengembala domba, itu adalah kasih sayang dan perhatian. Ketika Nabi SAW diberikan kepercayaan oleh orang-orang Mekah, orang-orang kaya Mekah untuk digembalakan dombanya, tidak akan mungkin Rasulullah SAW itu mengecewakan para pemilik domba, sehingga Rasulullah SAW dengan kasih sayangnya, dengan perhatiannya, mencurahkan semua yang dimiliki Rasulullah SAW untuk menjaga domba-dombanya, untuk merawat domba-dombanya. Dikala dombanya sakit, diobati, kemudian ditunggu sampai sembuh. Kemudian ada domba yang kakinya pincang, dijaga betul-betul, diperhatikan betul-betul, diberikan kasih sayang betul-betul. Itu kepada hewan. Jadi ketika Rasulullah SAW nantinya menjadi nabi, diangkat menjadi nabi, kepada hewan saja begitu sayangnya, begitu perhatiannya, apalagi kepada manusia, kepada kemanusiaan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah SAW kepada hewan, domba, begitu sayang dan perhatiannya, apalagi kepada umatnya, kepada manusia. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya hikmah yang kita bisa petik dari pengembalaan domba adalah bagaimana Rasulullah SAW sejak usia kecil, usia dini, itu sudah diajarkan untuk bagaimana tidak bergantung kepada orang, tidak ingin meminta-minta kepada orang. Rasulullah SAW sejak usia dininya sudah mandiri, tidak ingin menyusahkan orang lain. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW tahu persis keadaan pamannya Abu Thalib. Karena beliau tahu, maka Rasulullah SAW tidak mau merepotkan orang lain, sehingga Rasulullah SAW pun bekerja, menjual jasa, yaitu dengan menggembala domba, di mana dalam penggembalaan domba tersebut Rasulullah SAW mendapatkan upah beberapa kirot atau dinar atau uang, sehingga uang tersebut dia gunakan juga untuk membantu pamannya, yang dimana pamannya itu memiliki, Abu Thalib memiliki anak yang cukup banyak, sehingga keperluannya pun banyak, sehingga Rasulullah SAW pun ingin membantu pamannya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berbagai hikmah yang kita bisa ambil dari Rasulullah SAW menggembala domba, pada intinya adalah bagaimana Rasulullah SAW diberikan emban tugas menggembala domba adalah semata-mata untuk bagaimana Rasulullah SAW nantinya ketika diangkat sebagai nabi itu dapat mengurus umatnya, dapat memimpin umatnya dengan baik, karena sudah dipelajari sebelumnya dari domba-domba, pengembalaan domba. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun penutup dari sirah kisah Rasulullah SAW berikut adalah Pak Guru tutup dengan sebuah
kisah di mana Rasulullah SAW ketika itu menceritakan mimpinya, di mana dalam sebuah hadis, dalam sebuah buku yang ditulis oleh As-Suhaili, bukunya yang berjudul Ar-Raud Al-Unuf, di mana Rasulullah SAW menjelaskan mimpinya. Rasulullah SAW ketika itu menimba air dari sebuah sumur, yang dimana di sekitar sumur tersebut itu ada banyak domba, baik itu domba hitam maupun domba putih kemerahan. Kemudian Abu Bakar datang. Abu Bakar datang dengan dia menimbah dengan cukup lemah, tetapi Allah mengampuninya. Kemudian datang lagi, kemudian Umar datang. Timba itu tiba-tiba berubah menjadi ember besar, sehingga banyak air yang ditimbanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, aku tidak pernah melihat orang yang menimba air sebanyak yang dilakukan Umar. Hadis riwayat Ahmad Al-Bazzar, di mana dalam hadis tersebut para ulama menafsirkan mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai khalifah dan kepemimpinan. Penyebutan domba warna hitam dan putih menjelaskan hal tersebut, di mana karena maksudnya adalah umat baik Arab maupun non Arab. Allahu bisawab. Demikian yang Pak Guru bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.